saya sempat mengajukan merek dengan surat rekomendasi UMKM, tapi saya ingin upgrade bisnis saya jadi PT perorangan. Apakah itu berpengaruh terhadap proses pengajuan merek? Rangemart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Rangemart, kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI. Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang. Baik, apa kabar nih para pelaku usaha ya, baik pelaku usaha non UMKM maupun pelaku usaha UMKM. Semoga bisnisnya semakin lancar dan maju ya. Kali ini kita akan membahas tentang merek ya. Ada pertanyaan yang masuk ke akun YouTube channel Rangemart Co ID ya. Pertanyaannya dari akun @hanifwahyu5890. Nah, kita bacakan ya. Pertanyaan seperti ini. Maaf izin tanya Bu, misalkan saya sempat mengajukan merek dengan surat rekomendasi UMKM dan mereknya sudah dalam tahap pemeriksaan substantif. Nah, artinya ini sudah didaftar ya dan sedang dalam proses pemeriksaan di tahapan pemeriksaan substantif. Tapi saya ingin upgrade bisnis saya jadi PT perorangan, bagaimana ya? Karena hal ini perlu mengubah NIB saya yang awalnya UMKM jadi badan hukum. Apakah itu berpengaruh terhadap proses pengajuan merek? Tidak ya, mengingat NIB-nya akan berubah. Terima kasih. Nah, terhadap permohonan merek yang sudah diajukan ya, sudah terbit bukti daftar mereknya dan sedang dalam proses, itu bisa dilakukan pengalihan hak. Yang tadinya pemohonnya adalah perorangan mau dirubah kepada PT perorangan, itu bisa ya dengan mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak merek dari pemohon perorangan kepada PT perorangan. Nah, syaratnya adalah melampirkan bukti pengalihan haknya. Contoh misalnya pengalihan haknya karena perjanjian, maka harus ada akta notaris perjanjian pengalihan haknya ya, hak mereknya ya, dari si pemohonnya perorangan dialihkan kepada PT perorangan, dan itu bisa diajukan sekarang ya, sedang dalam masa proses pemeriksaan. Jadi tidak harus menunggu sertifikat mereknya terbit, tapi boleh diajukan saat ini ya. Nah, silakan diajukan permohonan pengalihan hak ya dari si pemohon perorangan kepada PT perorangan. Nah, nanti dilampirkan bukti perjanjian pengalihannya yang dinotariskan ya, akta notaris bentuknya, kemudian identitas dari si pemohon perorangan dan identitas dari penerima hak yaitu PT perorangannya ya. Nah, kemudian membayar biaya ya, biaya PNBP pencatatan pengalihan haknya ke negara. Nah, itu silahkan diakses, diajukan di menu pasca permohonan ya, jika mengajukannya sendiri. Bisa juga menggunakan jasa konsultan HKI. Nah, terkait NIB itu tidak lagi diperlukan ketika kita mau mengalihkan hak mereknya ya. Nah, tidak diperlukan sebagai syarat. Jadi syarat untuk pengalihan hak dari pemohon perorangan kepada PT perorangan, akta notaris perjanjian pengalihan haknya ya, hak mereknya ya, kemudian identitas si pemohon merek dan identitas si penerima hak ya, kemudian biaya ya, biaya penerimaan negara bukan pajak untuk mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak mereknya begitu. Nah, silakan nanti diakses di menu pasca permohonan di akun merek pada saat daftar. Bisa ajukan sendiri, bisa menggunakan jasa konsultan haki yang terdaftar resmi di DJKI. Demikian kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.